Di balik jubah putih dan lantunan ayat suci, tersembunyi rahasia kelam yang nyaris tak pernah dibayangkan, apalagi diucapkan. Sebuah pondok pesantren di lereng Merapi yang selama ini disanjung sebagai tempat suci, menjadi saksi bisu pecahnya kehormatan seorang santri perempuan. Ia tak bersuara, ia dipaksa diam, tapi rahimnya tak bisa berbohong. Ketika cahaya dipelintir menjadi alat kekuasaan, dan suara-suara yang mencoba bicara justru dibungkam oleh orang-orang yang katanya, "Ustaz." Pertanyaannya cuma satu, siapa yang akan berdiri membela kebenaran saat semua memilih berpaling? Ini bukan sekadar cerita pemerkosaan. Ini adalah luka yang dibungkus akhlak. Ini adalah kehancuran yang lahir dari mimbar. Dan inilah kisah Laila, santri yang hamil 5 bulan di pesantren, dan memutuskan untuk melawan, bukan dengan senjata, tapi dengan kebenaran yang telanjang. Siapa sebenarnya Ustaz Karim yang diagungkan itu? Kenapa santri-santri mulai bicara satu persatu setelah bertahun-tahun diam? Dan apa yang terjadi ketika sang pelaku akhirnya berdiri di kursi terdakwa? Jangan berkedip, karena cerita ini bukan fiksi. Ini bisa saja terjadi di tempat yang tak jauh dari rumahmu. Selamat datang di kisah nyata yang mengguncang pondok, menampar nurani, dan melahirkan cahaya dari rahim luka. Di sebuah dusun kecil bernama Cemara Kulon, terletak di lereng Gunung Merapi, berdiri sebuah pondok pesantren bernama Pondok Al-Hijrah. Pondok itu sederhana, dikelilingi pohon-pohon pinus dan ladang tembakau, namun menjadi mercusuar keilmuan dan akhlak bagi masyarakat sekitar. Pondok ini dipimpin oleh seorang tokoh karismatik bernama Ustaz Karim, pria berusia akhir 50-an dengan jubah putih bersih, sorban panjang, dan suara lembut yang selalu dipenuhi nasihat keagamaan. Di balik kemegahan spiritual yang terpancar dari Pondok Al-Hijrah, tersembunyi kisah seorang santri putri bernama Laila Rahmawati. Laila berusia 17 tahun, yatim piatu sejak usia 8, dan dibesarkan oleh bibinya yang menjual hasil bumi di pasar Muntilan. Karena tak mampu membiayai sekolah formal, bibinya menitipkan Laila ke Pondok Al-Hijrah, berharap cucunya bisa menjadi perempuan syalihah dan terpelajar. Laila dikenal tenang, cerdas, dan memiliki hafalan Al-Quran yang luar biasa. Ia sering diminta membimbing santri-santri junior. Setiap pagi, Laila duduk di serambi mushola, membaca mushaf kecil warisan almarhum ayahnya. Namun sejak beberapa minggu terakhir, wajah Laila sering pucat, nafasnya pendek, tubuhnya mudah lelah, dan pagi itu, ia mual begitu keras hingga muntah di belakang dapur pondok. "Laila, kamu belum makan?" tanya Bu Yuni, salah satu pengasuh pondok yang dikenal tegas namun perhatian. Laila menggeleng. "Saya kurang enak badan, Bu." Bu Yuni menatapnya lekat-lekat. Ada kegelisahan dalam mata Laila yang tidak biasa. "Sudah berapa lama kamu begini?" Laila terdiam. Suaranya tercekat. "Beberapa minggu." Hari itu, Bu Yuni melaporkannya pada ibunya Fadilah, istri dari Ustaz Karim. Wanita itu terkenal kuat dan dihormati. "Saya akan ajak dia ke bidan besok. Kita harus pastikan," ucap Bu Nyai singkat. Malam harinya, Laila menulis di buku hariannya dengan tangan bergetar. "Ya Allah, aku tak tahu harus bicara pada siapa. Perutku makin membesar. Ini bukan penyakit. Aku tahu malam itu adalah dosa. Tapi siapa yang akan percaya padaku jika pelakunya adalah Ustaz Karim sendiri?" Beberapa bulan sebelumnya, Laila sering ditugaskan menyusun kitab di perpustakaan pondok, sebuah ruangan tua dengan bau lemari, kayu dan debu kitab klasik. Di sanalah Ustaz Karim sering datang membaca, kadang mengoreksi tafsir. Pada awalnya, semua terasa wajar. Tapi pada satu malam, saat listrik padam dan hujan turun deras,
Laila terjebak sendirian di sana. Dan malam itu, dunia Laila runtuh. Dengan suara lembut dan alasan spiritual, Ustaz Karim menyentuh Laila, merenggut kehormatannya. Dan setelah semuanya terjadi, ia hanya berbisik, "Nak, ini rahasia kita. Jangan sampai aib ini merusak nama baik pondok." Sejak malam itu, Laila menjadi pendiam. Ia tidak pernah tersenyum seperti dulu. Tapi tidak ada yang mencurigai apapun. Ia terlalu baik untuk dicurigai. Dan Ustaz Karim tetap berdiri di atas mimbar setiap Jumat, menyerukan tentang adab, syariat, dan kehormatan perempuan. Perubahan tubuh Laila mulai tampak. Perutnya perlahan membesar. Seragam panjangnya tak mampu lagi menyembunyikan benjolan yang tumbuh dari hari ke hari. Saat pengajian sore, Bu Nyai Fadilah memandangnya tajam. "Laila, kamu makin pucat. Badanmu berbeda. Kau tak sedang menyembunyikan sesuatu, kan?" Laila hampir menangis, tapi ia hanya menunduk. "Tidak, Bu Nyai." Esok paginya, mereka berangkat ke bidan desa di lereng bawah Cemara Kulon. Bu Bidan Sumarni, yang telah puluhan tahun membantu kelahiran anak-anak desa, langsung curiga saat meraba perut Laila. "Terakhir haid kapan, Nak?" tanya Bu Bidan pelan. Laila menggigit bibir. 5 bulan lalu. Wajah Bu Nyai tegang. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, memunggungi ruangan. "Baring dulu, Nak. Kita periksa," kata Bu Bidan. Gel dingin dioleskan. Alat USG menyusuri perut Laila. Di layar hitam putih, tampak detak jantung kecil berdegup. Janin itu hidup. "Bu Nyai, ini sudah 5 bulan. Janinnya sehat." Sunyi. Sangat sunyi. Bu Nyai memutar badan. Wajahnya keras, matanya basah. "Laila, siapa yang melakukan ini?" Laila ingin diam, ingin menghilang. Tapi ia tahu waktunya telah tiba. Dengan gemetar ia berkata, "Yang melakukannya Ustadz Karim, Bu." Detik itu, langit Cemara Kulon terasa retak. Dunia pondok yang selama ini dijaga dengan doa dan kepercayaan mulai runtuh perlahan. Langit Cemara Kulon hari itu menggantung kelabu. Hujan rintik turun pelan, seperti air mata yang tak bisa dibendung. Di mobil tua milik pondok, Laila duduk diam di kursi belakang. Matanya sembab, tangan gemetar menggenggam ujung kerudung. Di depan, Bu Nyai Fadilah menatap kaca spion. Sesekali ia menghela napas panjang, mencoba menyembunyikan guncangan di dadanya. Tak ada suara, tak ada pertanyaan, hanya kebisuan yang makin lama makin memekakkan. Sesampainya di pondok, Bu Nyai tak langsung pulang ke rumah utama. Ia melangkah cepat ke musala kecil di belakang, tempat ia biasa menenangkan diri. Ia sujud lama, sangat lama. Air matanya menetes tanpa suara. Ia bukan sekadar istri Ustaz Karim. Ia adalah penjaga pondok ini. Dan kini, seluruh pondok itu retak. Sore harinya, Bu Nyai memanggil Ustaz Rashid, salah satu pengurus senior pondok. Ia juga memanggil Bu Yuni, Pak Mukhtar, bendahara pondok, dan beberapa pengurus inti. Mereka berkumpul di ruang tamu rumah utama, duduk melingkar di bawah lampu gantung yang bergoyang pelan. "Ada hal penting," ucap Bu Nyai, datar, dan tidak ada waktu untuk basa-basi. Ia meletakkan satu map coklat di tengah meja, lalu menarik keluar selembar hasil USG dan surat pernyataan dari bidan desa. Laila hamil 5 bulan, dan dia bilang pelakunya adalah Ustaz Karim. Seisi ruangan membeku. Wajah Ustaz Rashid langsung memucat. Pak Mukhtar terdiam. Bu Yuni menutup mulut dengan tangan. Tidak mungkin," lirih Ustaz Rashid. "Beliau guru kita, panutan kita." Dia tidak menyangkal. Mata Bu Nyai tajam. Saat aku tanya langsung, dia hanya diam. Pak Mukhtar memijit pelipisnya. "Ini, kalau sampai tersebar, pondok bisa hancur. Santri akan pulang. Masyarakat bisa murka. Apa yang akan kita lakukan?" Pertanyaan itu menggantung seperti kabut di atas gunung. Semuanya tahu jawabannya.
Tapi tak satu pun berani mengucapkannya. Kalau kita diam, Bu Nyai melanjutkan, suaranya mulai bergetar, maka kita sama kotornya. Pondok ini bukan tempat berlindung bagi pelaku, tapi bagi pencari ilmu dan cahaya. Ustaz Rashid menatap lantai. Lama. Aku tidak tahu harus bicara apa. Malam itu, seluruh pondok dilanda ketegangan. Kabar itu belum tersebar ke para santri, tapi atmosfer telah berubah. Beberapa pengasuh melihat Laila berjalan menuju kamar terpisah di sayap timur, dikawal oleh Bu Yuni. Mereka mulai bertanya-tanya. Esok paginya, rahasia itu pecah. Entah siapa yang membocorkan, tapi berita menyebar lebih cepat dari angin gunung. Bisikan-bisikan melesat dari kamar ke kamar. Laila hamil? Serius? Sama siapa? Katanya, sama Ustaz Karim. Reaksi para santri beragam. Ada yang menangis, ada yang marah, banyak yang tak percaya. Pasti fitnah, kata sebagian. Laila pasti dijebak, tapi lebih banyak yang terpukul. Dunia mereka runtuh. Sosok yang mereka kagumi setiap Jumat, yang ceramahnya mereka catat rapi, kini disebut sebagai pelaku dosa besar. Sementara itu, di kamar kecilnya, Laila duduk menatap perutnya yang mulai membuncit. Ia memeluk mushaf kecil peninggalan ayahnya. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tajam. Ia tahu badai telah datang, tapi ia juga tahu, ia tak akan lari lagi. Siang harinya, Forum Dewan Pondok mengadakan pertemuan tertutup. Kali ini, Ustaz Karim hadir. Ia duduk bersila, jubah putihnya masih bersih, wajahnya menunduk. Di hadapannya, duduk para pengurus pondok, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat. Ustaz Karim, Ustaz Rashid membuka suara, lirih. Kami ingin mendengar langsung dari Anda. Benarkah semua ini? Ustaz Karim diam. Lama. Lalu mengangkat wajahnya. Matanya merah. Benar. Satu kata itu memecah ruangan seperti gempa bumi. Tidak ada bantahan. Tidak ada dalih. Kenapa? Bu Nyai bertanya. Pelan. Kenapa kau rusak semua yang kita bangun bersama selama 25 tahun? Aku lelah, bisik Ustaz Karim. Aku manusia. Aku khilaf. Aku tak kuasa menolak saat godaan datang. Jangan sembunyikan dosa di balik kata khilaf, teriak Pak Mukhtar. Kau menyentuh anak yatim. Kau menodai pondok ini. Hari itu, rapat menghasilkan keputusan bulat, menonaktifkan Ustaz Karim dari seluruh kegiatan kepemimpinan. Kasusnya akan dilaporkan ke pihak berwajib dan santri diminta tetap belajar dengan pengawasan ketat. Namun badai di luar lebih besar. Malamnya, berita tersebar di media sosial. Portal berita lokal menulis headline mencolok. Pimpinan Pondok Al-Hijrah diduga hamili santri, mengundurkan diri setelah ditekan pengurus. Warga Cemara Kulon mulai berdatangan ke pondok. Beberapa berdiri di luar pagar. Ada yang membawa poster, ada yang menuntut penjelasan. Polisi mulai berjaga, wartawan mulai datang. Pondok Al-Hijrah yang dulu sunyi dan agung, kini berubah menjadi lautan bisik-bisik, kecurigaan, dan luka. Di tengah semua kekacauan itu, Laila tetap diam. Namun di dalam dadanya, suara kecil mulai berbisik. Aku akan bicara, bukan hanya untukku, tapi untuk yang lain, untuk mereka yang mungkin mengalami hal yang sama dan terus dipaksa diam. Malam itu sunyi, tapi di dalam rumah pengasuh pondok, nyala lampu tak padam. Laila duduk di ruang tamu kecil dengan wajah pucat, tubuhnya menggigil di balik gamis abu-abu sederhana. Di sampingnya duduk Bu Nyai Fadilah dengan wajah keras yang tak lagi menampakkan gurat kelembutan seperti biasanya. Di hadapan mereka, seorang pria berusia 50-an dengan kemeja sederhana dan map kulit usang, Pak Sastro, kepala keamanan pondok, sekaligus tokoh adat desa yang disegani. Jadi, kau yakin akan melapor? Tanya Pak Sastro, matanya menatap lurus ke Laila. Laila menunduk, tangannya gemetar,
Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena tekad yang terkumpul setelah bertahun-tahun diam. Saya harus bicara, Pak. Jika saya diam, maka semua ini akan terus berulang. Bunyai menggenggam tangan Laila, hangat namun kuat. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian lagi. Pagi itu, kabut masih menggantung di lereng Cemara Kulon. Laila ditemani Bunyai dan Pak Sastro berjalan menuju balai desa di mana terdapat pos kecil yang juga berfungsi sebagai kantor kepolisian sektor. Bribtu Hana, seorang polisi perempuan dengan rambut dikunci rapi, menyambut mereka. "Mari masuk, Nak," ucapnya lembut. Ruang itu kecil dan dingin. Meja kayu, satu alat rekam, dan tumpukan map berdebu. Tapi bagi Laila, ruang itu adalah medan pertempuran. Di sanalah ia akan menghadapi kembali malam yang selama ini mencoba ia lupakan. Bribtu Hana menyalakan alat perekam. "Kamu tenang saja. Ceritakan semuanya dari awal. Tak ada yang akan menyalahkanmu." Laila menarik napas. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi suaranya tegas. Ia menceritakan malam di perpustakaan, saat listrik padam. Bagaimana Ustaz Karim masuk dengan alasan mengawasi tugasnya, lalu duduk terlalu dekat, menyentuh terlalu lama, dan membisikkan kata-kata yang menyesatkan. Laila menangis saat mengulang bagian itu, tapi ia terus berbicara. Ia tidak ingin takut lagi. "Aku sempat minta tolong, tapi pondok sepi, semua tidur." Setelah itu, dia bilang ini harus jadi rahasia, karena kalau aku bicara, pondok bisa hancur, dan aku akan dikeluarkan. Bribtu Hana menunduk, menahan emosi yang naik di dadanya. Ia tahu, ini bukan sekadar laporan. Ini adalah luka terbuka yang akhirnya diberi nama. "Terima kasih sudah bicara, Laila," ucapnya pelan. "Kami akan proses ini." Dalam waktu singkat, pemeriksaan forensik dilakukan di puskesmas. Meski usia kehamilan sudah 5 bulan, pemeriksaan tetap digelar demi memperkuat laporan pidana. Dokter perempuan yang memeriksa menangis pelan saat mengusap perut Laila. "Anak ini akan lahir dari keberanian yang besar," gumamnya. Di pondok, situasi semakin mencekam. Ustaz Karim dipindahkan ke kamar terpisah. Tidak ada lagi ceramah, tidak ada lagi khutbah. Para santri melihatnya dari kejauhan. Ada yang menatapnya dengan kecewa, ada pula yang masih membela dalam diam, enggan percaya pada kenyataan. Tapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi beberapa hari kemudian. Saat Laila sedang beristirahat di rumah Bunyai, seorang santri putri bernama Nina datang mengetuk pintu. Usianya setahun di bawah Laila. Ia gemetar, wajahnya pucat. "Boleh, saya bicara dengan Kak Laila?" Mereka bicara di beranda. Nina tak langsung bicara, hanya menangis. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Aku juga pernah dipanggil ke rumah utama. Katanya untuk ngaji privat, tapi aku merasa dia menyentuhku dengan cara yang aneh. Aku takut, aku kabur. Sejak itu aku pura-pura sakit tiap kali dipanggil." Laila menatap Nina lama. Ia menggenggam tangannya. "Kamu berani bicara. Itu artinya kamu kuat." Keesokan harinya, Nina menulis kesaksiannya dan diserahkan ke Bribtu Hana. Hari itu menjadi titik balik. 2 hari kemudian, santri lain, Rizka, datang. Lalu Tiara, lalu Zahra. Mereka semua membawa cerita yang berbeda, tapi dengan pola yang serupa. Panggilan pribadi, sentuhan tak wajar, janji spiritual, dan ancaman diam. Para pengurus pondok mulai mengerti, ini bukan peristiwa tunggal, ini adalah pola, sebuah sistem manipulasi yang telah berlangsung bertahun-tahun, tapi tersembunyi di balik jubah putih dan ayat-ayat indah. Di Balai Desa Cemara Kulon, digelar sidang adat yang melibatkan tokoh masyarakat, dewan pondok, dan pihak kepolisian. Di dalam aula yang biasanya digunakan untuk pengajian bulanan, kini berdiri kursi khusus untuk terdakwa. Ustaz Karim hadir,
Duduk diam dengan kepala tertunduk. Tak lagi ada jubah, hanya kemeja kusam dan wajah tirus. Tidak ada satupun pengurus yang menyambutnya. Laila duduk di barisan depan, bersama Bu Nyai dan para pengasuh. Tubuhnya tegak. Di perutnya, bayi kecil terus bergerak, seolah merasakan ketegangan di sekeliling. Ketua Dewan Desa membuka sidang. Bapak Ustaz Karim bin Mahfudz, suaranya lantang, kami telah menerima laporan resmi dari santri atas nama Laila Rahmawati, disertai dengan bukti pemeriksaan medis dan kesaksian dari beberapa santri lainnya. Apakah benar Anda melakukan perbuatan tersebut? Hening. Sang ustaz diam. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Iya, saya bersalah." Desah panjang terdengar di seluruh ruangan. Beberapa pengasuh menangis. Ustaz Rashid memejamkan mata. Bu Yuni menunduk dalam-dalam. "Kenapa kau lakukan itu?" tanya ketua dewan. Ustaz Karim tak menjawab. Ia hanya meneteskan air mata. Tapi tidak ada yang peduli pada air mata itu lagi. Terlambat. Terlalu dalam. Ketua dewan berdiri. Kami akan menyerahkan kasus ini ke proses hukum lebih lanjut. Tapi sebagai pemimpin masyarakat, kami juga menegaskan, Pondok Al-Hijrah akan dibersihkan. Tidak ada lagi ruang bagi kekerasan. Tidak ada lagi ruang bagi pembiaran. Kami bersumpah. Malam itu, pondok kembali sunyi. Tapi di balik kesunyian itu, gema tekad mulai tumbuh. Para pengasuh perempuan duduk bersama di aula, membuka forum konseling. Para santri mulai berdatangan. Bukan hanya yang punya pengalaman kelam, tapi juga yang ingin tahu cara menjaga diri, memahami batas, dan mengenal hak mereka sebagai perempuan dan santri. Laila berdiri di depan mereka untuk pertama kalinya. Ia memegang mikrofon dengan tangan gemetar. "Aku bukan guru," katanya pelan, "tapi aku tahu apa itu takut. Aku tahu apa itu rasa malu yang bukan karena salahmu. Dan aku tahu bahwa suara kalian bisa menyelamatkan yang lain." Para santri mendengarkan dalam diam. Beberapa menangis. Beberapa mulai menulis. Di pondok itu, malam berubah menjadi forum pengakuan. Dan dari air mata tumbuh kekuatan. Hari itu angin Merapi bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit Cemara Kulon Kelabu seolah menyimpan banyak rahasia yang belum sempat dikisahkan. Di halaman balai pengadilan kecamatan, bangunan tua yang jarang dipadati orang itu kini ramai. Tapi tak ada kerumunan besar, tak ada teriakan. Hanya ketegangan yang menggantung di udara, seperti tali yang direntangkan terlalu lama. Laila Rahmawati duduk di bangku tunggu. Gamis hitam sederhana membalut tubuhnya. Kerudung polos menutupi rambut yang mulai menipis karena stres. Perutnya membuncit besar. Usia kandungan memasuki minggu ke-38. Di sampingnya duduk Bu Nyai Fadilah. Wajahnya tenang tapi tatapannya tajam. Di seberang mereka berdiri Pak Sastro dan Bribtu Hana, yang kini menjadi bagian dari tim pendamping resmi untuk kasus Laila. Di dalam ruang sidang yang sederhana, 3 orang hakim duduk di depan dengan ketua sidang Pak Hakim Budi Santosa, pria paruhbaya yang terkenal keras tapi adil. Pukul 9 pagi tepat, Ustaz Karim dibawa masuk, tanpa jubah, tanpa sorban, hanya kemeja lusuh dan wajah sayu. Ia tidak menatap siapa-siapa, tidak ke arah Bu Nyai, tidak ke arah Laila. Kepalanya terus menunduk, seperti ingin menghilang dari bumi. Majelis hakim memulai sidang. Saudara terdakwa telah mengakui perbuatannya. Namun sesuai hukum, sidang ini tetap akan mendengarkan kesaksian korban. Laila diminta maju ke depan. Langkahnya pelan, tapi tak ragu. Ketika berdiri di kursi saksi, ia sempat menatap ke arah terdakwa. Kali ini, tidak ada ketakutan di matanya. Hanya luka yang sudah terbuka, dan tak ingin lagi ditutup. Dengan suara pelan tapi jelas,
Laila menceritakan semuanya dari awal. Tentang malam di perpustakaan, ancaman yang menyusul, rasa sakit yang ia tanggung sendiri, hingga kehamilan yang nyaris membuatnya bunuh diri. Suasana sidang sunyi. Tak ada satupun yang berani menyela. Beberapa anggota Dewan Pondok yang hadir, termasuk Ustaz Rashid dan Bu Yuni, menangis dalam diam. Saya tidak bicara karena saya ingin menjatuhkan siapapun, kata Laila sambil menatap hakim. Saya bicara karena saya ingin anak saya tahu bahwa ibunya pernah melawan ketidakadilan. Sidang berlanjut dengan pemanggilan saksi-saksi lain. Santri seperti Nina, Tiara, dan mantan santri Rizka ikut bersaksi. Meski tidak semuanya mengalami kekerasan serupa, kesamaan pola panggilan pribadi, sentuhan tak wajar, dan manipulasi spiritual menjadi bukti tambahan. Tak ada sorak-sorai, hanya rasa muak yang mengendap dalam setiap kalimat. Setelah 2 minggu persidangan dan verifikasi bukti, majelis hakim akhirnya memutuskan terdakwa Karim bin Mahfudz dinyatakan bersalah atas tindakan pemerkosaan terhadap santri di bawah pengasuhannya. Dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun, dicabut haknya untuk memimpin atau mengajar di lembaga pendidikan manapun, dan diwajibkan membayar kompensasi kepada korban melalui lembaga perlindungan anak yang ditunjuk. Suara palu menghantam meja 3 kali. Tangis pecah di kursi belakang, tapi kali ini bukan tangis kehancuran, tangis kelegaan, tangis keadilan yang akhirnya datang meski lambat. Ustaz Karim berdiri, digiring keluar tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari setelah sidang, kabar lain datang. Air ketuban Laila pecah dini malam. Bu Nyai panik dan langsung menghubungi bidan terdekat. Dengan mobil sederhana milik pondok, mereka membawa Laila ke rumah sakit umum kecamatan. Proses persalinan berlangsung 5 jam penuh perjuangan. Laila menggertakkan gigi, berteriak, dan menangis. Tapi, ketika suara tangisan bayi perempuan memecah udara pagi, semua rasa sakit berubah menjadi pelukan lembut. Bayinya sehat, perempuan, 2,9 kilogram. Kata bidan Raras sambil tersenyum. Laila memeluk bayi mungil itu. Air mata membasahi pipi. Namanya Nur Alia, bisiknya. Cahaya yang lahir dari gelapku. Bu Nyai yang berdiri di sisi ranjang memegangi tangan Laila. Dan sekarang, kamu tak sendirian lagi. Kamu punya kami. Pondok Al-Hijrah mulai berbenah. Bangunan lama direnovasi. Aula pondok dijadikan pusat edukasi perlindungan santri, tempat para pengasuh dilatih untuk memahami etika kepengasuhan, tanda-tanda pelecehan, dan hak anak. Para pengurus lama yang pasif mulai diganti dengan yang lebih progresif. Bu Nyai Fadilah membentuk Forum Santri Aman, sebuah sistem internal untuk melapor tanpa rasa takut. Bahkan, mereka bekerja sama dengan kantor desa untuk membuat regulasi bersama. Di sisi lain, Laila tinggal sementara di rumah perlindungan desa. Ia mengikuti program pendidikan kesetaraan paket C, ditemani Nur Alia yang kini tumbuh sehat dan lucu. Setiap pagi, Laila belajar menulis. Ia sedang menulis buku kecil, catatan dari hari-hari gelapnya hingga ke masa kini. Laila juga mulai mengisi forum kecil di beberapa pesantren sekitar. Diundang untuk berbicara bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Tidak ada satupun yang boleh menyentuh tubuh kita tanpa izin, katanya di depan belasan santri perempuan. Hormatilah guru kalian, iya, tapi jangan pernah serahkan harga dirimu hanya karena mereka disebut ustaz. Kalimat itu menyentuh hati banyak pendengar. Beberapa santri menangis, beberapa pengasuh mulai meninjau ulang cara mereka mendidik. Sore hari, di taman belakang rumah perlindungan, Laila duduk memeluk Nur Alia yang sedang tertidur di dadanya.
angin lembut meniup dedaunan. Di tangannya, buku catatan kecil yang hampir penuh ia tulis. Aku tidak tahu apakah luka ini akan sepenuhnya sembuh, tapi aku tahu, aku hidup, aku bertahan, dan aku akan terus berdiri. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka yang masih takut bicara. Karena setiap cahaya butuh gelap untuk lahir, dan setiap luka bisa tumbuh jadi kekuatan jika tidak kita bungkam. Langit cemara kulon mulai memerah. Azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Tapi suara hati Laila lebih nyaring. Hari ini aku menang. Dan aku akan terus menyinari jalan pulang bagi mereka yang tersesat dalam diam.